Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohani, NIM 230500950. Saya mahasiswa dari Universitas Yatsi Madani, Fakultas Teknologi dan Bisnis, Program Studi Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan proyek atau tugas pribadi dari mata kuliah Inovasi Perangkat Lunak, di mana saya akan menjelaskan mulai dari perencanaan dan manajemen proyek inovasi sampai dengan keberhasilan dan keberlanjutan inovasi. Dan di sini saya melakukan perencanaan untuk proyek inovasi perangkat lunak, yaitu website e-commerce untuk UMKM toko retail. Nah, nama proyek ini atau nama proyek saya adalah website e-commerce untuk UMKM toko retail di shop. Nah, nama proyek ini diambil karena hasil observasi dan wawancara dengan pemilik UMKM di shop. Dan kebetulan pemilik UMKM ini adalah sahabat saya. Tujuan dari saya membuat inovasi ini adalah saya ingin mengembangkan sistem e-commerce berbasis website yang dapat membantu UMKM, khususnya toko retail di shop, dalam meningkatkan efisiensi penjualan, baik secara online maupun offline dengan pos kasir. Nah, pengembangan website ini dilakukan dengan menggunakan framework Laravel. Dan tujuan yang lebih lengkapnya atau tujuan khususnya perencanaan inovasi ini yang pertama adalah ingin menyediakan platform penjualan online untuk memudahkan pelanggan dan mengintegrasikan transaksi online dan offline dengan POS dan mempermudah mengelola produk, stok barang, dan transaksi serta perekapan penghasilan harian. Karena berdasarkan observasi saya selaku peneliti, sahabat atau pemilik toko ini memang masih menggunakan semuanya manual dan kesulitan dalam perekapan karena dia untuk perekapannya masih menggunakan tulis atau buku. Jadi dia keliling ke setiap rak-rak di tokonya dan itu dia mencatat mana yang sudah habis. Tapi nanti untuk proyek yang saya rancang ini saya berharap mungkin awal kita rekap data dulu, rekap data semua barang dan stok barang kita rekap, kita input di dalam website itu, dan nanti di website ini saya harap bisa membantu dalam yang pertama itu nanti ada notifikasi produk yang menipis, stok produk yang menipis. Sebelum habis akan ada notifikasinya dan tahu jumlah stok yang akan habis serta penghasilan hariannya, rekapan harian stok barang dan transaksinya itu semua terdata seperti itu. Nah, skop lingkup kerja yang pertama itu ada fitur yang akan dikembangkan di sini. Saya akan mengembangkan untuk user itu ada register dan login user. Nanti user bisa melihat katalog produk dan pencarian produk bisa, melihat detail produk, menambah keranjang belanja, dan nanti check out dan uploadnya itu dengan menyertakan bukti pembayarannya, serta nanti bisa melihat status pesanan dan ulasan produk jika memang user perlu. Nah, untuk fitur admin di sini login admin sudah pasti. Login admin di sini dia bisa mengelola produk, menambah, edit, hapus atau stok produk. Ada fungsi CRUD-nya dan laporan penjualan bisa diakses oleh admin. Untuk kasir pos, nah kasir ini di sini dia penggunaannya secara offline. Jadi nanti kasir ini ada login kasir, transaksi penjualan offline sama seperti transaksi offline kasir seperti di Alfamart atau toko-toko besar ya. Jadi nanti dia mencari barangnya, udah ada kalkulatornya, nanti bisa juga print struk pembayaran atau print struk pembeliannya. Dan nanti bisa juga rekap penjualan harian untuk kalau emang kasirnya itu orang lain atau pegawai yang lain sebagai bentuk
rekapan harian kepada bos. Selanjutnya, batasan dari proyek ini agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, itu kita hanya fokus website e-commerce berbasis Laravel, dan pembayarannya ini hanya simulasi via transfer bank atau virtual account atau QRIS. Dan sistem ini hanya mencakup manajemen produk dan transaksi. Ya, ini ketulisnya double. Nah, di sini saya sudah ada timeline atau jadwal proyek saya agar diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan lebih 2 minggu. Rinciannya, di sini saya melakukan studi pustaka, observasi, dan analisis kebutuhan itu pada minggu ke-1. Perancangan UI UX, desain database, dan membuat ERD dan use case-nya di minggu kedua. Implementasi back-end-nya di minggu ketiga, implementasi front-end dan integrasi post-kasir di minggu keempat, pengujian sistem itu di minggu kelima, dan evaluasi perbaikan itu di minggu keenam. Kebutuhan research yang dibutuhkan selama perancangan proyek ini meliputi sumber daya manusia yang berperan dalam pengembangan sistem, tools yang bekerja digunakan selama implementasi, dan estimasi waktu untuk setiap tahapan pengembangannya. Nah, di sini ada sumber daya manusia atau peran dan tanggung jawab yang memang dibutuhkan dalam perancangan proyek ini. Programmer itu dari saya sendiri sebagai mahasiswa ilmu komputer yang merancang proyek ini, kita harus mampu mengembangkan sistem, memprogram back-end dan front-end-nya. Desainer itu dari kita sendiri, itu nanti kita mendesain tampilan antarmuka UI UX website. Tester kita ambil dari pelanggan yang sudah setia belanja di toko retail di shop, dan admin toko itu pemilik toko sendiri yang nanti memberikan data kebutuhan dan melakukan validasi fitur apa saja yang dibutuhkan, seperti itu. Tools yang saya gunakan dalam project ini ada framework-nya, framework Laravel, PHP, HTML, CSS, JavaScript. Untuk database-nya pakai MySQL, untuk desainnya pakai Canva, aplikasi pendukung database-nya menggunakan XMPP dan hosting cPanel. Estimasi waktu per tugas. Analisis agar estimasi ini saya menyesuaikan dengan kompleksitas fitur dan tahapan SDLC. Jadi untuk analisis kebutuhan itu saya butuh waktu estimasi 5 hari, desain UI UX 6 hari, implementasi backend 8 hari karena emang sulit ya. Implementasi front-end 8 hari, integrasi post-kasir 8 hari, dan pengujian black box dan UAT itu cukup untuk 5 hari dan dokumentasi 2 hari. Nah, kesimpulan akhirnya, dokumen perancangan ini disusun sebagai pedoman dalam pengembangan website e-commerce untuk UMKM toko retail. Dengan perencanaan yang matang menjadi langkah memastikan bahwa pengembangan website ini mampu menjawab kebutuhan pemilik toko dan memberikan kemudahan untuk pemilik dan pelanggan, baik dalam transaksi online dan offline. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan board management proyek perencanaan website e-commerce toko retail di shop. Nah, backlog di sini kita masih ada 3. Analisis kebutuhan sistem di sini mencakup studi pustaka, observasi toko, wawancara pemilik toko, dan mencatat kebutuhan sistem. Desain UI UX halaman utama, desain diagram sistem, dan yang sedang dilakukan dan akan dilakukan itu implementasi fitur login dan register user, implementasi halaman katalog produk, implementasi fitur keranjang, dan yang sedang dilakukan adalah implementasi fitur checkout dan upload bukti pembayaran, dan implementasi dashboard admin untuk kelola produk. Dan yang sudah kami selesaikan yaitu membuat struktur proyek Laravel dan membuat dokumentasi perencanaan proyek.
Selanjutnya, evaluasi risiko proyek website e-commerce toko retail di Shop. Di sini resikonya ada keterlambatan dalam proses implementasi fitur utama seperti login, katalog, dan post. Nah, dampaknya akan menghambat penyelesaian proyek sesuai timeline. Tahapan berikutnya ikut tertunda juga. Di sini probabilitasnya medium atau sedang ya, karena belum terlalu krusial. Nah, cara kita menangani risiko ini adalah kita menyusun timeline detail, memprioritaskan fitur inti, menggunakan metode kerja harian dengan level risiko medium. Risiko yang kedua itu kesalahan saat mengintegrasikan fitur POS transaksi offline. Nah, fungsi kasir tidak berjalan dengan baik dan menyebabkan data penjualan tidak akurat. Itu dampaknya. Probabilitasnya masih medium karena belum terlalu krusial, dan cara kita mengurangi dampak atau risiko ini itu kita harus melakukan pengujian modul per bagian, membuat log error, melakukan validasi data sebelum disimpan. Ini masih dengan level risiko medium. Bug pada proses checkout dan upload bukti pembayaran. Ini risiko yang ketiga. Nah, dampaknya ini pelanggan tidak dapat menyelesaikan pesanan dan mengurangi kepercayaan pengguna jika terjadinya bug pada checkout. Dan ini sangat krusial atau dengan level risiko tinggi karena ini berkaitan dengan pelanggan langsung. Nah, mitigasinya bagaimana? Kita pengujian black box secara menyeluruh, melakukan simulasi berbagai kondisi pembayaran, dan memperbaiki error segera sebelum dipublikasikan. Risiko yang keempat itu, untuk risiko yang keempat itu server lokal atau hosting mengalami kendala error, tidak responsif. Nah, website dampaknya itu website tidak dapat diakses, proses demo dan pengujian terganggu. Ini termasuk dengan level risiko masih rendah. Karena ini masih internal lah ibaratnya ya. Risikonya. Jadi kita mitigasikan dengan menggunakan XMPP atau Laragon stabil. Kita pakainya XMPP. Backup database, pilih hosting yang memang memiliki uptime baik, siapkan dan menyiapkan server cadangan. Ini level risikonya ya rendah tapi sedang lah gitu ya. Nah, untuk risiko yang kelima itu data produk dan transaksi tidak sinkron antara e-commerce dan POS. Nah, dampaknya laporan penjualan menjadi tidak akurat dan menyebabkan kesalahan pencatatan stok. Ini dengan probabilitas medium atau sedang. Kita cara mitigasikan dengan terapkan validasi input, buat sistem update otomatis, dan lakukan testing integrasi backend. Selanjutnya, kurangnya dokumentasi yang rapi selama pembangunan sistem. Dampaknya sulit melakukan perbaikan, pengembangan lanjutan juga lebih lama. Cuma ini masih terbilang rendah level risikonya. Nah, mitigasinya apa? Kita mencatat setiap perubahan sistem, menyimpan dokumentasi di Google Doc atau intinya online biar tidak hilang, dan konsisten membuat change log. Selanjutnya, ini ada indikator keberhasilan perancangan inovasi. Indikator keberhasilan inovasi digunakan untuk mengukur sejauh mana sih proyek pengembangan website e-commerce ini memberikan dampak positif secara finansial, operasional, dan pengalaman pengguna. Dan 3 indikator yang digunakan adalah return on investment atau ROI, dan retention rate, dan user satisfaction. Di sini kita akan mencoba menghitung ROI. Nah, ROI ini merupakan ukuran keuntungan yang menunjukkan seberapa besar manfaat atau profit yang didapat dibandingkan dengan yang dikeluarkan. Berikut
perhitungan sederhana yang diasumsikan untuk pengembangan websitenya. Nah, di sini kita asumsikan bahwa untuk biaya pengembangan website itu sebesar 1.500.000, biaya domain dan hosting 1 tahun itu 300.000, dan peralatan seperti server lokal, listrik dan internet itu 200.000. Jadi totalnya estimasi biaya yang dibutuhkan itu yang diasumsikan kita adalah 2 juta. Nah, kita simulasikan nih untuk manfaat setelah website berjalan selama 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun ya, peningkatan penjualan online per bulan 250.000 dikali 12 bulan atau setahun, jadi 3 juta. Nah, penghematan waktu kasir 50.000 dikali 12 bulan itu 600.000. Jadi total manfaat 1 tahun itu 3.600.000. Di sini kita pakai rumus Roy. Manfaat diambil biaya. Ini manfaat, ini biaya. Manfaatnya 3.600.000, biayanya 2 juta. 3.600.000 diambil 2 juta. Bagi 2 juta kali 100. Maka hasilnya 80%. Dengan hasil simulasi ini, ternyata website e-commerce itu dapat menghasilkan ROI sebesar 80%. Walaupun masih asumsi, tapi memang ini sudah harusnya bisa seperti ini. Jadi sehingga dikategorikan sebagai sangat layak karena manfaat lebih besar dari pengeluaran biayanya. Lalu yang kedua itu retention rate di minggu pertama. Retention rate itu mengukur seberapa banyak pengguna yang kembali menggunakan sistem pada minggu berikutnya. Kita simulasikan dengan 10 data pengguna. Keterangannya kalau 1 itu kembali memakai website lagi di minggu pertama, kalau 0 itu berarti tidak kembali. Seperti data yang kita lihat di sini usernya ada 10. Nah, cara perhitungannya total list signed itu ada 6 pengguna dan total user itu ada 10 pengguna. Rumus retention rate itu total retention dan total user dikali 100. 6 dibagi 10 dikali 100 jadinya 60%. Nah, kesimpulannya berarti di minggu pertama itu 60% termasuk kategori cukup baik untuk sistem. Lalu yang berikutnya ada user satisfaction. Kepuasan pelanggan. Di sini kita menggunakan kuesioner skala Likert. Seperti yang sudah ditampilkan di sini, kita hanya memberikan kepada 10 user dengan 5 pertanyaan seperti berikut ini. Nah, total skor seluruh jawaban adalah 170 poin. Hasil jumlahan semua kuesioner atau question dikali 10 responden. Total pertanyaan dikali jumlah responden 5. Pertanyaan dikali 10 responden sama dengan 50. Rata-ratanya 170 skor keseluruhan jawaban dibagi 50 sama dengan 3,4. Nah, skor rata-rata yang didapat itu 3,4 dari 5 question. Menunjukkan pengguna cukup puas dengan website, tapi masih memerlukan peningkatan dan pada kecepatan website serta proses checkout agar kepuasan meningkat tinggi. Nah, di sini ada continuous improvement and feedback loop. Continuous improvement dilakukan untuk menjaga kualitas sistem e-commerce dan memastikan website terus berkembang sesuai kebutuhan pengguna, admin, kasir, dan pelanggan. Proses feedback loop berikut menggambarkan alur perbaikan berkelanjutan pada proyek website e-commerce UMKM di Shop.
Yang pertama ini ada sumber feedback. Kita didapatkan dari user admin, kasir, log aplikasi, dan menggunakan survei. Pengumpulan feedbacknya menggunakan Google Form, log error, dan wawancara pemilik owner. Lalu kita lakukan analisis feedback dengan melihat keluhan pelanggan, keluhan admin, pemilik, kebutuhan pemilik ataupun pelanggan, bug sistem, dan usabilitas sistem. Yang keempat, prioritas perbaikan itu harus diutamakan yang high, baru medium, lalu low. Ya. Lalu implementasi perbaikannya kita update fitur, fix bug, dan optimasikan performa. Yang keenam itu memonitoring hasil perbaikan dengan pengujian ulang, pengukuran, loading, survei ulang. Ini penjelasannya. Selanjutnya, esai atau strategi dalam mempertahankan inovasi jangka panjang. Nah, di sini kita bisa lihat pengembangan website e-commerce untuk UMKM toko retail di shop ini memang merupakan langkah strategis dalam mendukung proses digitalisasi usaha kecil di era modern. Tapi keberhasilan inovasi tidak hanya diukur dari implementasi awal, melainkan juga dari kemampuan sistem untuk terus relevan, berkembang, dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, perlu juga strategi berlanjut jangka panjang yang mencakup peningkatan fitur, monitoring berkelanjutan, dan peningkatan user engagement, serta perluasan kolaborasi yang mendukung pertumbuhan sistem. Yang pertama, kita harus menjaga relevansi inovasi dalam jangka panjang. Dan dinamika pasar itu kita harus melihat dinamika pasar, perkembangan perilaku konsumen, dan perubahan teknologi yang menjadi faktor yang harus direspon secara adaptif. Nah, kita harus secara berkala memperbarui sistem, baik dari sisi antarmuka maupun fungsionalitasnya, agar kenyamanan pelanggan itu tetap nomor satu. Nah, selain itu, pembaruan teknologi seperti optimasi kecepatan, responsif tampilan mobile, hingga implementasi fitur keamanan menjadi keharusan agar sistem tetap dan kompetitif. Yang kedua, strategi upgrade fitur. Kita harus melakukan upgrade fitur bertahap berdasarkan kebutuhan prioritas serta kesiapan sumber daya. Dan pada tahap jangka pendek, fokus kita harus diarahkan pada penyempurnaan fitur seperti katalog produk, proses checkout, laporan penjualan, dan integrasi POS. Dan pada jangka menengah, kita harus meningkatkan sistem dengan menambahkan payment gateway yang memudahkan transaksi secara digital. Ya. Dan sementara itu, untuk inovasi jangka panjangnya, kita harus fokus pada pengembangan aplikasi mobile berbasis Android, karena ini kita masih berbasis website ya, yang terintegrasi dengan marketplace eksternal secara dengan penyediaan fitur otomatisasi seperti rekomendasi produk atau prediksi stok menggunakan machine learning sederhana. Yang ketiga, kita harus selalu memonitoring secara berkala yang menjadi komponen penting dalam menjaga stabilitas dan kualitas sistem. Nah, monitoring ini kita bisa lakukan dengan waktu mingguan ataupun harian, karena mungkin mingguan ya. Ini kita bisa monitoring seperti evaluasi log error, kita harus ngecek performa halaman, dan kita harus validasi sinkronisasi stok POS.
Nah, kalau untuk monitoring bulanan ini, kita fokuskan pada evaluasi laporan penjualan, kinerja dashboard admin, dan kepuasan pelanggan. Dan monitoring tahunan itu, kita harus monitoring audit keamanannya, pembaruan framework Laravel-nya, dan perbaikan struktur database, serta backup data besar secara berkala. Dengan monitoring yang sistematis, kesalahan ini dapat diidentifikasi lebih cepat dan perbaikan dapat dilakukan sebelum berdampak pada pengalaman pengguna. Karena kalau sudah berdampak pada UX, pengalaman pengguna, itu akan menghilangkan kepercayaan pengguna pada website kita ini. Yang keempat, strategi peningkatan user engagement yang memiliki peran sangat penting dalam mempertahankan mempertahankan pengguna jangka panjang. Nah, pengguna ini akan lebih setia kalau website kita ini diberikan pengalaman yang menarik, seperti program loyalitas, intinya ada promo-promo deh, promo berkala, notifikasi pesanan, fitur review produk, dan konten edukasi yang mendukung pengalaman belanja. Dengan mengoptimalkan interaksi antara sistem dan pengguna, UMKM dapat meningkatkan kesempatan terjadinya pembelian ulang dan meningkatkan citra profesional toko. Yang terakhir, potensi kolaborasi dan pengembangan lanjutan menjadi kunci keberlanjutan inovasi. Kita harus berkolaborasi secara internal dengan pemilik dan karyawan toko akan membantu memberikan masukan terkait fitur apa yang harus diperbaiki dan dikembangkan. Dan sementara itu, untuk kolaborasi eksternal, kita harus berkolaborasi dengan baik dengan penyedia payment gateway, jasa ekspedisi ataupun komunitas UMKM, dan bahkan institusi pendidikan yang dapat membantu kita memperluas jangkauan sistem. Pengembangan lanjutan seperti integrasi manajemen stok otomatis, analisis penjualan berbasis data, ataupun modul cabang toko memberikan peluang untuk memperluas cakupan bisnis UMKM di masa depan. Jadi, secara keseluruhan, strategi keberlanjutan inovasi ini memastikan bahwa pengembangan website e-commerce UMKM toko retail di shop tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, tetapi mampu menjadi fondasi digital yang mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, adaptif, dan kompetitif di era transformasi digital ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dalam proyek pengembangan inovasi dan perencanaan inovasi dengan judul website e-commerce untuk UMKM toko retail di shop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.